Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Kekasih Tuhan, Shalom. Kita sudah ada dalam minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga, dan saat ini dalam perenungan kita ada di bawah tema memandang pada Dia yang perhatikan. Saudara terkasih, ketika kita baca kitab Sakaria, kita juga perlu tahu tentang Sakaria ini. Dia menjalankan tugas sebagai seorang nabi. Ketika itu dia ada dalam masa yang sangat sulit bagi bangsa Yehuda. Karena saudara yang terkasih, Sakaria ini memulai tugasnya ketika Yehuda kembali dari pembuangan tanah Babel dan mereka memasuki tanah mereka, yaitu Yerusalem. Dan ketika mereka masuk Yerusalem dengan penuh semangat, tetapi ada dua tanggung jawab besar yang harus dilakukan oleh Yehuda di Yerusalem, yaitu mereka harus membangun kembali Yerusalem, membangun tembok-tembok Yerusalem, dan yang kedua, mereka harus membangun bait Allah. Namun saudara yang terkasih, mereka bukan lagi sebagai sebuah kerajaan, tetapi kini Yerusalem sudah sebagai sebuah provinsi yang ada di bawah pimpinan bangsa Persia. Ada bangsa-bangsa besar yang mengelilingi mereka. Mereka hanyalah sebagai provinsi, dan ada tugas tanggung jawab yang harus mereka lakukan, yaitu membangun Yerusalem dan membangun bait Allah. Saudara yang terkasih, di dalam mereka kembali dari pembuangan, ada semangat nasionalisme yang tinggi ada pada Yehuda ini. Dan mereka bersatu untuk mau membangun Yerusalem. Dengan semangat itu, karena ada sebuah janji, ada pesan ketika mereka kembali dari tanah pembuangan, ada satu pesan, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan tetap menuntun mereka dalam segala aktivitas mereka, bahkan dalam kesusahan dan penderitaan. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, tetapi saudara, ketika mereka mulai membangun, ada saja provokasi-provokasi. Bangsa-bangsa yang di sekitar Yerusalem, mereka tidak mau agar Yerusalem ini maju. Dan itu termasuk Samaria. Samaria tidak mau agar Yerusalem ini menjadi maju, apalagi orang-orang Yehuda. Sehingga ada provokasi di sana-sini secara politik. Maka mulai reduplah semangat mereka. Dan mereka bertanya-tanya, di manakah pertolongan Tuhan? Di manakah tindakan Tuhan? Katanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang menuntun kami pada bangsa asing, di tanah pembuangan, dan juga yang menuntun kami keluar dari tanah pembuangan untuk kembali kami menduduki Yerusalem dan kami bangun bersama-sama. Tetapi ada banyak kesulitan yang mereka alami. Dan Bapak, Mama, saudara yang terkasih, kesulitan-kesulitan ini Nabi Sakaria melihat itu, sehingga dia tertantang untuk mau memberikan semangat kembali kepada Yehuda yang ada di Yerusalem, agar supaya kembali mereka membangun. Karena saudara, ketika mereka membangun, lalu kemudian karena reduplah semangat mereka,
17 tahun mereka tinggalkan, tidak lagi membangun. Dan dalam 17 tahun itu, mereka menanti akan pertolongan Tuhan. Dan mereka merasa bahwa Tuhan son ada lagi. Untuk itulah saudara-saudara yang terkasih, Nabi Zakaria datang berbicara, menyampaikan nubuat sebagaimana dalam bacaan kita, Zakaria pasal 12. Kita melihat bahwa Tuhan berbicara tentang Dia yang tertikam, yang kemudian itu digenapi dalam Yesus Kristus. Nubuat ini disampaikan kepada umat Yehuda yang sedang berjuang untuk membangun kembali Yerusalem yang sudah runtuh. Bahwa mereka membutuhkan penghiburan. Mereka membutuhkan sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka meskipun mereka ada dalam masa-masa sulit yang sedang mereka hadapi. Dan saudara, melalui firman Tuhan ini mengajak umat Yehuda untuk memandang kepada Dia yang tertikam. Dan ini sebuah nubuatan, suatu nubuatan yang kelak akan digenapi dalam penyaliban Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan. Saudara yang terkasih, dalam konteks penderitaan dan keterbatasan yang mereka alami, Tuhan ingin menyatakan rencana keselamatan yang agung. Nubuat ini menjadi jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Menuntun umat Allah untuk dapat memahami tentang karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, marilah kita sama-sama menyelami nubuat Zakaria ini yang tidak hanya menyingkapkan tentang sebuah kebenaran tentang dosa, tetapi pun juga dia melalui kebenaran ini menyingkapkan tentang sebuah pertobatan, menyingkapkan tentang sebuah anugerah, dan juga menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus sebagai juru selamat yang dijanjikan. Sebab hanya dengan memandang kepada Dia yang tertikam, kita dapat menemukan pengampunan, kita dapat menemukan pemulihan, menemukan kuasa untuk hidup yang baru. Kekasih Tuhan, Zakaria dengan jelas dia menunjukkan bahwa dia yang tertikam ini adalah akibat dari dosa-dosa manusia. Dia tertikam karena dosa saya. Dia tertikam karena dosa saudara. Dosa bukanlah sesuatu yang sederhana. Kotong jangan menyepelekan dosa. Jangan kotong lihat bahwa dosa itu biasa-biasa saja. Melainkan saudara, dosa memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah. Karena dosa maka memisahkan kita dari Allah. Dan itu mendatangkan hukuman yang luar biasa, yang harus saudara dan saya tanggung. Tetapi saudara yang terkasih, salib Kristus membuktikan betapa hebat dan dalamnya kasih Kristus itu. Dan betapa hebatnya dosa itu, sehingga kasih harus dinyatakan. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, salib Yesus juga mau menyatakan tentang kasih yang luar biasa. Walaupun saudara dan saya tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada orang yang dapat menyelamatkan diri sendiri dari setiap dosa. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Kotong bilang kotong sudah melayani berpuluh-puluh tahun. Pelayanan kita itu tidak bisa dibayar untuk menghapus dosa pribadi kita. Sekuat apapun kita, ketika kotong berusaha untuk membayar dosa, tidak akan pernah terbayar. Kalau itu datang dari pribadi kita masing-masing. Namun Bapak, Mama, saudara yang terkasih, kita harus melihat bahwa pengampunan itu datang atau dari anugerah Allah yang dinyatakan secara cuma-cuma. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, mari kotong renungkan. Kalau pengampunan itu adalah anugerah secara cuma-cuma, itu bersifat gratis. Biasa yang gratis-gratis ini kotong suka maka rugi. Yang namanya gratis itu pasti
orang akan banyak pergi. Tetapi soal dosa ini, soal pengampunan ini, walaupun dia gratis, tetapi atau mungkin karena gratis makanya kita menganggap remeh, kita menganggap sepele, kita masa bodoh. Dan pada akhirnya orang lebih bekerja keras, lebih berusaha dan berupaya sekuat tenaga untuk hal-hal yang harus potong bayar. Tentang hal-hal yang harus potong bayar yang nilainya tinggi, kita akan berusaha supaya kita dapat membelinya. Tetapi herannya, sesuatu yang gratis dan cuma-cuma ini kita sepelekan. Dan saudara kau berpikir bahwa pengampunan dari Tuhan ini dia bersifat kekal, bukan sementara. Bersifat kekal dan dia gratis. Tetapi banyak kali orang Kristen mungkin menganggap remeh ini. Menganggap pada akhirnya masa bodoh dengan relasi pribadi dengan Tuhan. Pada akhirnya merasa masa bodoh tentang baca firman. Masa bodoh tentang jam-jam ibadah. Masa bodoh dengan peringatan untuk berhenti melakukan kesalahan dan kejahatan. Kita pada akhirnya masa bodoh dengan segala dosa dan lebih suka bermain di air keruh. Lebih suka cari untung dengan cara langgar aturan. Dan karena menganggap bahwa dosa ini biasa-biasa saja, maka orang menjadi masa bodoh dengan KDRT. Orang merasa masa bodoh dengan ketidakadilan yang dibuat, dengan dusta, dengan omong kotor, dengan pekerjaan kotor yang dilarang oleh Tuhan, tetapi tetap potong lakukan. Kita masa bodoh dengan rumah tangga kita. Persinahan demi persinahan, perselingkuhan demi perselingkuhan kita lakukan. Kita masa bodoh dengan itu semua. Kita anggap bahwa hidup hanya satu kali. Maka nikmatilah hidup ini. Tetapi saudara yang terkasih, tanpa kita sadari, segala sesuatu yang kita lakukan dalam yang namanya dosa itu, sama dengan kita menikam dia. Kita menikam dia berulang-ulang kali. Ketika Yesus disalibkan, dan supaya mereka mengetahui bahwa benar-benar dia sudah mati, maka mereka menikam lambungnya. Dan nubuat ini, itu terjadi pada penyaliban Yesus. Bahwa mereka menikam lambungnya, dan setelah menikam, baru mereka memandang bahwa ternyata dia adalah anak Allah. Bapak, Mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang Yehuda, mereka punya semangat itu redup menjadi mati. Lalu sesukanya mereka saja. Tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi mau berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena mereka lebih mendengar hasutan-hasutan dari bangsa-bangsa lain yang memprovokasi mereka untuk tidak lagi membangun, untuk tidak lagi menyembah Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih, ini juga yang potong selalu alami. Kita lebih dengar hasutan-hasutan, lebih menerima provokasi untuk membuat kejahatan, membenci dan iri hati. Bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar Yerusalem itu mereka iri hati dengan Yerusalem kalau Yerusalem dibangun. Karena iri hati inilah maka mereka menghasut orang-orang bangsa yang ada di Yerusalem, yang menduduki Yerusalem, termasuk Yehuda. Menghasut untuk jangan buat apa-apa. Nah, Bapak, Mama, saudara yang terkasih, terkadang juga kita punya semangat hidup itu menjadi redup karena kita mendengarkan berbagai hasutan-hasutan, ada provokasi-provokasi. Bahkan saudara-saudara yang terkasih, saat ini media-media online menyajikan apapun yang terjadi hari ini, pasti kau akan langsung tahu. Ada banyak berita-berita dan berita selalu yang tentang bunuh diri. Saudara yang terkasih,
Yehuda mengalami kehilangan pengharapan. Yehuda mengalami masa suram. Dan orang-orang yang mengambil tindakan untuk bunuh diri karena mereka kehilangan harapan. Kehilangan harapan untuk hidup. Merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi solusi untuk persoalan yang mereka alami. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk bunuh diri. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, Sakaria memberikan semangat kembali kepada Yehuda. Bosong ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Tuhan itu setia. Dan Bosong akan melihat, akan memandang kepada dia yang tertikam. Dan akan ada ratapan demi ratapan. Ratapan itu maksudnya apa? Bahkan omong tentang keluarga Daud dan istrinya sendiri. Itu artinya bahwa ada sebuah ratapan pertobatan yang datang dari personal-personal, datang dari pribadi-pribadi, datang dari keluarga-keluarga, datang dari bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang terkasih, Sakaria mau bilang bahwa ketika engkau memandang kepada dia yang tertikam, maka engkau akan menyadari tentang dosa-dosa, betapa dosa itu sangat luar biasa. Artinya dosa itu betapa kuat kuasanya sehingga memang harus anak Allah harus turun ke dunia. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, dari bacaan firman Tuhan ini mengajak saudara dan saya dalam minggu sengsara yang ketiga untuk kita pandanglah kepada salib. Salib sebagai simbol dan juga sekaligus sebagai panggilan untuk saudara dan saya bertobat dan hidup dalam anugerah Tuhan. Di bawah bayang-bayang salib, saudara dan saya disadarkan akan dosa-dosa kita. Namun juga kita menemukan bahwa pengampunan dan kasih Allah yang tiada tara hanya dengan memandang kepada dia yang tertikam. Kita dapat mengalami pemulihan. Kita dapat mengalami hidup yang diubahkan oleh kuasa Kristus. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, Bapak Gerejawi Yohanes Calvin, dia pernah mengatakan bahwa untuk mau melihat kasih Allah, maka pandanglah kepada penderitaan Kristus. Pandanglah kepada kematian Kristus dan kebangkitan. Itu kasih Allah yang sejati. Kasih Allah yang luar biasa itu, pandanglah kepada salib Kristus. Disitulah terletak kasih Allah. Kasih yang tidak dapat dibayar oleh siapapun. Kasih yang tidak dapat dibayar oleh kekayaan saudara dan saya. Kotong punya kekayaan yang banyak. Tetapi kekayaan-kekayaan itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Bapak, Mama, salib Kristus telah menemukan saudara dan saya. Kita semua telah diampuni. Kita mendapatkan anugerah ilahi. Oleh sebab itu, mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada dia yang tertikam. Biarlah pandangan kita senantiasa tertuju pada salib, sehingga kita disadarkan akan dosa-dosa kita. Hanya dalam Kristus yang disalibkan, saudara dan saya dapat menemukan pengampunan, menemukan kedamaian, dan hidup yang diubahkan oleh kuasa Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita. Jalanilah hidup ini, jangan pernah hilang harapan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin kok. Semenderita-menderitanya kita, tetaplah setia. Karena ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, dan itu bersifat kekal. Amin. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan,
dengan berhiaskan kekudusan, gemeterlah di hadapannya hari segenap. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapannya dengan hati yang tulus dan bersyukur. Kami berterima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Persembahan ini sebagai syukur kami dan untuk digunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami untuk menggunakan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dengan bijak dan untuk kebaikan orang lain. Amin. Saudara yang kasih Allah, dalam hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tanganmu kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.